Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mbak Dina. Menurut Kang Rahim nih, suami selalu menuntut istri untuk sempurna, padahal suami tak pernah mencukupi kebutuhan istrinya. Bagaimana ini Kang Rahim menurut Kang Rahim? Ini masih ambigu ya. Begini, kok tidak tidak mencukupi kebutuhan istri? Ya, tapi selalu menuntut istri itu sempurna. Nah, si suami ini benar-benar tidak mencukupi atau mencukupi tapi istri tidak merasa tercukupi? Tidak ngasih modal. Oh, gitu ya. Berarti suaminya nggak kerja, kerja tapi dipakai sendiri. Iya, pelit. Oh, pelit. Suami pelit. Ya seperti ketika janji akad nikah dulu kan ya, ketika 3 bulan berturut-turut tidak dinafkahi ya boleh menikah. Tapi suami seperti ini suami yang tidak belajar mas. Artinya dia nggak tahu kenapa sampai begitu. Alasannya kenapa kok sampai suami nggak nafkahi? Saya kok nggak sampai pikir ke sana. Apa ada dendam? Apa ada memang dia tipe seorang yang menyiksa wanita? Lah kenapa kok mau dari awal seperti itu? Nah itu gak baik ya. Anda suami yang mendengar cara kelakuan seperti ini, cara seperti itu gak baik. Suami harus bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Tapi ada yang bilang begini, saya tuh kalau kerja malah istri saya nggak suka. Lebih baik istri kerja, saya tidur di rumah, kelompok. Ada yang begitu. Nah itu gimana? Nah ini silakan dirembuk atau diambil versi bahagia masing-masing. Jadi antara suami dan istri rembukan baik yang bagaimana. Apakah kamu bahagia ketika saya bekerja atau apakah kamu bahagia ketika saya di rumah? Benar-benar keduanya harus sepakat dan menjalin kebersamaan dalam meningkatkan kualitas keluarganya. Oke, pertanyaan apa lagi? Tadi kalimat pertanyaan itu aja ya. Iya, mengapa suami tidak ngasih Tapi menuntut ngasih nafkah, tapi menuntut istrinya itu yang sempurna, tapi dia tidak mencukupi kebutuhannya. Itu bagaimana? Sempurnanya ini seperti apa? Nah ini juga harus ditanya ya suami. Sempurna dalam hal sikap atau mungkin dandan atau apa atau hal lain. Mungkin kebanyakan suami sekarang itu ingin istrinya cantik tapi tidak dimodali. Itu gimana? Cerita suamimu enggak ya? Enggak. Suaminya Mbak Dina pasti baik. Enggak baik tak terpilih. Ya disentuh dari hati ya. Masih ditempiling itu dikandani. Kalau menuntut tanpa memberikan modal, berarti ini salah kaprah. Menuntut tuh nggak ngasih modal. Nah terus yang dipakai apa untuk memenuhi itu? Terus hal apa yang ingin diinginkan seorang istri ketika begitu? Ya maunya ya Suami kalau ngerti, gitu ngerti kebutuhan istrinya. Kalau dia ingin istrinya lebih cantik ya dimodali kayak gitu. Nah, kalau memang saran istri ke suami tidak diterima, maka ambillah seorang konsultan atau guru yang bisa mengambil. Misalkan suami percaya pada kiai atau siapa, ajak ke sana terus untuk minta bimbingan. Jadi jangan sampai kemudian istri akhirnya patah semangat atau malah jadi kecil hati ya. Terus suami anjing ngono. Akhirnya kok saking nggak puas batin, seorang istri bisa mencari tambahan di tempat lain, nggak tahu saya. Saking dituntut dan si istri nggak mau bicara sama suami, tapi suami pokoknya mentang-mentang kamu harus sempurna, kamu harus. Nah akhirnya kan istri kan mengambil jalan pintas. Bisa jadi seperti yang tadi data-data yang masuk ya. Istri utangnya 4 miliar. Oh iya. Nah, guru-guru nuntuti karepe bojo. Nah itu nggak baik. Ya harus bicaralah kepada orang yang tahu, ajak bersama
biar nanti dikasih pencerahan. Kalau bisa si guru ini sudah dikasih tahu, Pak, satu harapannya sowan ke sini adalah kepingin suami saya begini. Nah, nanti si guru itu akan memberikan kemasan saran ya yang sesuai permintaan istri. Cari guru yang tepat. Apa perlu ke guru spiritual itu bersama suami? Maksudnya kayak kalau suami Penting malah. Kalau suami mau diajak loh ya. ya, kalau nggak mau gimana? Kalau tidak mau, ya sudah, berarti Anda harus jadi istri yang baik. Menerima kondisi suami. Cuman harus berusaha. Tapi ketika memang itu tidak membuat Anda bahagia dalam ibadah, dalam usaha, dalam keseharian, ada dua versi. Anda harus lanjut dengan bahagia atau bercerai dengan bahagia. Dengan bahagia loh ya. Jangan sampai Anda bercerai nanti kangen. Akhirnya Anda berzina di luar. Ya, di luar. Boleh. Perceraian kan nggak boleh. Harus bercerai bahagia, lanjut bahagia dan bercerai bahagia. Datang ke saya nggak apa-apa. Ya, Oke, ada pertanyaan lain? ya. Cukup Kang Rohim. Terima kasih atas pencerahannya. Ya.